Sebenarnya kalau kita gabungin ESG ini, itu, sebuah kriteria yang digunakan perusahaan untuk nunjukin, sustainability-nya, seberapa etis mereka dalam melaksanakan bisnisnya. Mas, kayak tadi saya bilang bahwa dari sisi assurance sustainability report, itu ada peningkatan 17% dari tahun sebelumnya. Berarti orang tuh mulai merasa ini penting ke depannya, ESG ini. Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kalau ngomongin soal satu hal yang akan kita obrolin sekarang, ini nampaknya jadi satu hal yang seru untuk kita cermati dan juga kita kulik. Karena buat lo yang punya concern terkait dengan sosial, kemudian juga sustainability dan juga governance dari sebuah perusahaan gitu ya, ini menjadi akan jadi bahan obrolan yang lo juga bisa ceritakan ke teman-teman lo yang lain ya. Oke, Bursa Efek Indonesia ini lagi gencar banget dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan dengan berbasis environment, kemudian social dan juga governance. Nah, sejumlah aturan ini udah diberlakukan nih, mulai dari sustainability reporting hingga hadirnya indeks-indeks berbasis ESG untuk mendorong misi tersebut. Nah, lebih dalam kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya pemahaman konsep ESG di pasar modal, kemudian juga dan mengapa ESG ini menjadi satu hal yang penting banget buat dunia usaha dan juga investor gitu ya. Dan sekarang sudah hadir Mas Muhammad Rizky Zain, beliau adalah Sustainability Expert of Indonesia Stock Exchange yang akan lebih dalam memberikan insight terkait dengan tema kita hari ini. Apa kabar Mas Zain? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Zain. Baik, Oke, Mas Wiki. Thanks siap. for having me. Ya. Terima kasih sudah disempatkan untuk hadir di Fincast, karena Fincast ini ngomongin banyak hal. Salah satunya adalah tentu saja berkaitan dengan industri keuangan gitu ya, dan juga apapun lah yang berkaitan dengan industri keuangan di Indonesia. Nah, soal ESG nih, berarti gue konfirmasi ulang ya, ada environment, Yes. kemudian S-nya adalah social, bukan sustainability ya? Bukan. Oke, Benar. Kemudian G-nya adalah governance. Yes. Oke. Nah, BI sendiri ini tentunya sangat mendorong sekali ya investasi berkelanjutan yang memiliki nilai-nilai ESG. Boleh nggak dijelasin sama Mas Zain pemahaman ESG di pasar modal kita itu seperti apa dan kenapa kemudian ESG ini menjadi satu hal yang penting banget dilakukan di dunia usaha? Yes. Benar. Jadi benar banget Mas Wiki, ESG itu sekarang lagi gencar banget gitu. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman tingkat pemahamannya berbeda ya. Jadi mungkin kita mulai dari E, S, dan G itu ada 3 huruf ya, gitu, environmental, social, sama governance. Nah, kalau misalnya kita bahas I-nya, environmental itu sebenarnya seberapa besar company itu berdampak buat lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau social itu gimana dia berdampak buat stakeholders-nya. Bisa siapa ya, bisa suppliernya, bisa ya investor juga tentunya. Dan kalau governance itu nunjukin how well run the company gitu, proses decision makingnya seperti apa, risk management lah ya. Betul banget. Nah, sebenarnya kalau kita gabungin ESG ini, itu sebuah kriteria yang digunakan perusahaan untuk nunjukin sustainability-nya, seberapa etis mereka dalam melaksanakan bisnisnya gitu. Sustainability itu kalau kita mengacu sendiri ke definisinya, UN itu punya definisi yang bagus banget soal sustainability itu, PBB. Jadi dia bilang bahwa sustainability itu gimana kita bisa memenuhi kemampuan kita tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mendapatkan kebutuhannya. Jadi very long term gitu mikirnya, kan gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kan tadi seberapa pentingnya ya kan si ESG ini. Nah, jadi udah banyak banget contoh yang company-company, saya bicara global gitu, yang mereka mungkin agak lag dari sisi ESG awareness-nya yang berdampak kepada finansialnya. Kalau kita lihat contoh yang paling dekat itu kayak Facebook misalnya. Facebook itu kan ada masalah personal data protection ya, di mana data kita kan diambil ya kemarin ya gitu. Nah, itu kan sebenarnya ketidakmampuan mereka mengakses bahwa akan ada risiko nih terkait personal data protection gitu. Impact-nya seperti apa? Kalau dari sisi investment, nilai sahamnya turun gitu kan. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu. Jadi ini faktor-faktor, ESG itu faktor-faktor non finansial yang ternyata dampaknya bisa ke finansial itu sendiri gitu. I think that's how crucial these 3 alphabets are now. Oke. Arti saking pentingnya ini juga menjadi satu hal yang diukur ataupun mungkin dimandatorikan oleh Bursa Efek Indonesia begitu
untuk Bener emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Yes. gitu. Oke. Berarti kalau gue lihat memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara CSR dan juga ESG. Kalau CSR, correct me if I'm wrong. Kalau CSR itu berarti lebih general ya. Kalau ESG ya spesifik ngomongin soal ada lingkungannya, kemudian juga ada sosialnya, ada juga governance-nya. Kurang lebih kayak gitu nggak, Mas Zain? Yes, Mas Wiki. Benar in a way. Kalau kita kaji sejarahnya ESG ini ada yang anggap dulu ini risiko, sebenarnya risiko environmental, risiko social, dan risiko governance. Nah, dan CSR ini kalau kita tilik sejarahnya lebih duluan CSR daripada ESG. Jadi kalau dari secara teori, kalau misalnya CSR itu lebih ke one off dia. Jadi nggak diukur nih kesinambungannya gitu. Kalau misalnya company melakukan, mungkin contoh CSR yang paling sering kita lakukan penanaman pohon gitu ya. Gitu. Nah, penanaman pohon ya udah sekali dilakukan, apakah ada yang mengontrolnya? Kan belum tentu gitu. Nah, yang diharapkan dari perubahan framework dari CSR ke ESG ini adalah continuity-nya, sustainability-nya. Gitu. Apakah pohonnya, misalnya nih contohnya dari pohon sudah ditanam, sebenarnya dia misalnya bisa menyerap berapa banyak karbon sih, apakah ada yang merawat setelahnya, atau misalnya pemberian air ke desa-desa yang membutuhkan, apakah itu hanya satu kali saja atau enggak. Nah, jadi ada dari sisi sustainability-nya itu yang juga diperhatikan nih Mas, dari perbedaan antara ESG dan CSR gitu. Oke. Contoh simpelnya seperti itulah ya. Benar. Oke, boleh nggak Mas Zain cerita soal parameter ESG oleh bursa sendiri itu seperti apa sih, indikatornya apa aja yang dipakai untuk menilai ESG practices yang dilakukan oleh emiten ataupun perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, pertama kita dari sisi I-nya ya, environmental ya. Kalau misalnya yang lagi hit sekarang climate change, ada yang climate, Mas Wiki climate denier ya. Saya lebih ke mengikuti isu itu sih sebetulnya, dan juga cukup concern juga gitu. Makanya ketika ada ESG menjadi sebuah narasi dan juga program yang mengglobal, lumayan agak tenang gitu, karena semua orang kalau ngomongin soal spesifik industri ataupun manufaktur, yang ada terpaing di pikiran saya adalah emisi yang nggak kelar-kelarnya gitu disumbangkan oleh dunia usaha kepada dunia gitu. Tapi dengan adanya ini ya ada pengeremnya, kurang lebih kayak gitulah, karena operasional dari perusahaan itu benar-benar diawasin gitu ya, ada scoringnya. Anyway, dilanjutin Mas. Siap Mas Wiki. Jadi kalau dari sisi environmental tadi poin saya adalah emisi karbon itu termasuk sesuatu yang diukur juga. Itu emisi karbon, kita tahu kan dari kecil itu legend bahwa kita ngeluarin karbon kan dalam bernafas gitu. Nah, ternyata dengan adanya era industrialisasi dulu di Eropa dimulainya, kita mengeluarkan si karbon ini dari dalam tanah gitu. Jadi sebenarnya tanpa intervensi manusia, planet itu sebenarnya bisa sustain gitu. Tapi karena kita butuh kehidupan kita lebih nyaman gitu, akhirnya kita melakukan hal-hal yang kayak industrialisasi tadi yang ternyata melebihi kapasitas planet ini gitu. Nah, makanya emisi karbon ini mulai diukur nih. Sebenarnya kita boleh membuat hidup kita nyaman, tapi sebenarnya kita harus tahu juga konsekuensi kita melakukan itu ada si karbon ini tadi nih. Makanya emisi karbon itu salah satu faktor yang diukur gitu. Kayak misalnya satuannya mungkin teman-teman udah familiar juga kalau ada namanya CO2 equivalent gitu, ton CO2 equivalent itu ukuran untuk dari si emisi karbon. Selain emisi karbon yang mungkin diukur juga dari sisi environmental itu kayak waste managementnya seperti apa gitu. Apakah perusahaan sudah menerapkan, mungkin yang hits juga circular economy gitu. Itu stuff like that, itu juga penting diukur di E-nya. Kemudian biodiversity itu mungkin agak spesifik, nggak semua company ke arah sana gitu. Next kita punya S-nya social. Social itu yang diukur mungkin engagement company dengan stakeholdernya. Salah satu stakeholdernya tentu karyawannya sendiri gitu kan. Nah, yang paling isu yang paling ramai sekarang itu dari sisi sosial mungkin mental health issue gitu. Sebenarnya ada nggak sih peran atau intervensi yang dilakukan oleh company untuk mengatasi mental health issue ini gitu. Employee satisfaction itu juga ukuran sosial gitu. Kemudian ada diversity, inclusiveness gitu kan. Apakah komposisi wanitanya seperti apa gitu di pekerjaan, itu aspek sosial semua gitu. Kemudian kita punya yang ketiga governance, ukurannya mungkin kayak personal data protection. Apakah ada aturan-aturan, apakah ada governance yang dilakukan oleh company
itu untuk menjaga si personal data ini gitu, untuk company-company yang mengumpulkan data dari publik, misalnya data personal. Kemudian atau komposisi board ya, komposisi wanita di board gitu. Itu merupakan hal yang penting juga tuh di governance gitu, karena itu isu sosial dan isu governance juga gitu. Kesetaraan gender juga bener masuk banget ke dalam governance. Bener itu. dan sangat krusial kalau si kesetaraan gender tadi. Oke. Gitu. Ini kalau misalnya dilihat dari environmental, berarti itu sangat bisa diukur. Misalnya kalau kita spesifik ke emisi karbon dalam sebuah perusahaan, bisa diukur lah ya dalam 1 bulan dia melakukan emisi berapa banyak dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau in terms of governance ataupun mungkin tata kelola perusahaan itu sangat mudah lah untuk diukur gitu, dan juga nanti akan ada skornya gitu. Nah, kalau yang sosial ini kan cara ngukurnya gimana? Jadi satu hal yang kayaknya intangible ya. Betul. Ya nggak sih? Nah, cara ngukurnya gimana, dan gimana akhirnya menggabungkan skor-skor di setiap huruf ini menjadi sebuah skor yang terakumulasi gitu ya, sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan, skor ESG untuk sebuah perusahaan ini ideal atau enggak gitu. Benar Mas Wiki. Nah, pertanyaan Mas Wiki ini ditanyakan oleh seluruh orang kayak 5-10 tahun yang lalu, how could we measure intangible stuff like this gitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah setelah diukur, gimana bikin ini comparable antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Karena program sosialnya beda-beda. Betul, gitu kan. Dan ini masalah kalau di CSR gitu kan kelihatan ini ngukur impact-nya gimana. Nah, makanya di ESG ini salah satu hal terpentingnya juga adalah ada framework yang nanti bisa comparable gitu. Nah, sudah ada beberapa NGO yang atau company lah ya, yang berusaha bikin satu standar gitu. Salah satu yang paling familiar dan dipakai oleh di Indonesia itu hampir semuanya pakai standar ini, namanya GRI, Global Reporting Initiative gitu. Nah, dia bikin satu standar, itu standarnya ini aja, ngukurnya seperti apa. Kalau dari sisi sosial juga dia ngasih standar di situ, apa aja yang harus diukur gitu, kayak mungkin kayak salah satu sosial itu kan serikat pekerja. Mungkin pertanyaan lebih kayak ada atau tidak nggak sih sosial serikat pekerja di company ini. Atau kayak tadi contoh saya mental health issue, apakah ada channel bagi pegawai atau karyawan untuk menyampaikan kalau dia punya mental health problems, issue itu ada atau tidak gitu. Jadi kayak pertanyaan di social science biasa aja, kayak gimana cara kita mengkuantifikasi hal yang kualitatif kan gitu kan. Nah, ya kita bikinkan lah kayak survei, kemudian apakah puas atau tidak puas, apakah ada atau tidak ada. Jadi intinya ya tadi mengkuantitatifkan hal yang kualitatif. And a lot of people are doing their best and it is always improve si standar ini. Gitu. Artinya melalui survei itu ya akhirnya salah bisa satunya diukur program sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu efektif atau enggak gitu ya. Kalau ngomongin sebagai ESG sebagai standar baru lah ya, seberapa besar sih praktik hijau ini juga menjadi satu hal yang memang jadi kebutuhan untuk dunia usaha, dan manfaatnya apa ketika dunia usaha itu punya reporting ataupun punya skor ESG yang ideal gitu. Value-nya apa gitu? Bener, penting Mas, karena banyak banget, saya nggak bicara di Indonesia aja ya, even globally gitu, even in the developed countries kayak US juga banyak yang merasa kayak apa sih ESG ini manfaatnya gitu. Nah, kalau dari kami, mungkin dari saya, yang pertama itu ini menunjukkan bahwa company atau orang-orang itu mulai berpikir secara long term gitu. Dengan dia memikirkan ESG ini kan sebenarnya risiko-risiko yang mungkin muncul yang agak jauh gitu, yang tadi saya bilang non financial, orang cenderung menganggap ini material, tapi ternyata dampaknya kalau dibiarkan jadi material gitu. Nah, dengan perusahaan yang mulai care dengan ESG, dia berarti mikirnya secara long term ya, karena kalau kita ambil strategi investing kayak value investing kan memang dia selalu mikir long term dong, jangan yang short term aja. Nah, itu menunjukkan perusahaan yang seperti itu satu keuntungannya. Yang kedua, ini juga attract investor, stakeholders, investor, kemudian talent juga
gitu yang terbaik gitu. Karena orang-orang itu sekarang tuh kayak mulai pengen mikir, oh gue pengen kerja di perusahaan yang ada ngasih sesuatu lebih lah buat sesuai dengan value gue. Bener, gitu yang sesuai dengan value gue, bener banget. Yang sesuai dengan value gue. Itu yang keduanya. Investor juga sama gitu. Kayak gue cuma mau invest ke perusahaan yang tidak hanya baik secara financial atau ekonomik, tapi juga care terhadap isu-isu environmental, social, and governance. Betul. Jadi ada aligning value-nya di situ. Itu yang kedua gitu. Nah, yang ketiganya pushing the innovation sebenarnya. Kayak mungkin kayak 5 tahun yang lalu ada sih, 10 tahun yang lalu mungkin belum ada yang mikir kayak karbon itu bisa dihargai atau nggak, bisa diperdagangkan atau nggak. Now sekarang kita udah punya IDX karbon juga gitu yang emang memperdagangkan sertifikat karbon. Nah, itu sebenarnya bentuk nyata dari inovasi yang diakibatkan oleh orang-orang mulai mikirnya ke arah sana, ke arah ESG tadi. Gitu. Jadi 3 hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, value-nya buat perusahaan seperti apa. Apalagi buat perusahaan-perusahaan yang memang orientasi marketnya global, di mana masyarakat global juga sangat concern terkait dengan narasi keberlanjutan ini gitu. Makanya ketika punya skor ESG yang oke banget gitu, chance dia untuk penetrate ke pasar global tuh gede banget gitu. Apalagi rencanain pendanaan, investornya concern banget soal environmental gitu. Mungkin kalau punya skor ini bisa gampang aja gitu chip in ya. Oke. Salah satu hal yang punya aspek ESG adalah sustainable financing. Nah, ini gimana sih penerapannya sejauh ini di emiten-emiten pasar modal di Indonesia, Mas Zain? Iya. Kalau kita bicara sustainable finance itu sebenarnya ada aturannya ya, Mas Wiki ya. Kayak ada peraturan OJK nomor 51 tahun 2017. Itu jadi dia tentang sustainable finance lah. Intinya kalau kita bicara definisi, sustainable finance itu sendiri adalah utilisasi dari kapasitas perusahaan, kapasitas jasa keuangan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Jadi UN itu punya Sustainable Development Goals, SDGs, yang 17 itu yang warna-warni, kalau misalnya ya kan. Nah, itu targetnya salah satunya di 2030 bahwa masyarakat dunia itu harus up to that standard kan gitu. Nah, si Sustainable Finance ini adalah bentuk dari bukan jasa ya, kontribusi dari industri keuangan untuk mendukung pencapaian SDG tadi. Gimana perusahaan mengerahkan resourcesnya untuk mencapai SDG tadi. Karena kita tahu pasar modal industri keuangan. In what ways misalnya? Yes. Contohnya kalau di POJK-nya sendiri dia ada 2 hal yang diatur di sana. Yang satu RAKB, namanya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dan yang kedua Sustainable Report, laporan keberlanjutan, Sustainability Report. Nah, RAKB ini nunjukin gimana ke depannya company dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan dia punya program apa sih untuk mencapai SDG tadi. SDG tadi kan ada kayak quality education, financial literacy gitu misalnya, itu kan masuk ke sana. Nah, dia munculin tuh bahwa dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan saya akan memberikan mungkin kayak sosialisasi, peningkatan awareness bagi pegawai sendiri, kayak kursus financial literacy buat pegawainya, kan itu meningkatkan education juga ya, knowledge juga, literacy juga bagi si pegawainya. Nah, itu muncul di RAKB tadi. Atau misalnya yang lebih global, yang lebih kelihatan strategik kayak company-company yang berusaha improve sistemnya gitu. Dengan dia improve system, dia akan bisa deliver service atau goods yang lebih baik, ya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia emang care ke depannya untuk mikirnya secara long term. Gitu. Itu termasuk di situ juga. Atau penyediaan produk-produk yang mendukung keberlanjutan, kayak misalnya indeks ESG kalau di bursa ya gitu. Atau carbon credits tadi gitu. Itu kan bentuk yang harusnya ada di RKB ke depannya mau seperti apa untuk support si SDG tadi gitu. Karena all these finance activities itu needs money, dan kita sebagai pasar modal dan industri keuangan, this is where the pool is, right gitu. Nah, itu contohnya sih Mas, RKB dan Sustainability Report. Kalau RKB itu ke depannya mau kemana, SR itu kayak tahun lalu kita udah ngapain aja sih gitu, kayak nge-reportnya. Nah, capaiannya sejauh ini untuk emiten-emiten seberapa baik? Seberapa baik? Pengen tahu nih. Menarik. Idealnya berapa sih level paling minimum yang harus diraih untuk kemudian certified as ESG perusahaan terbuka gitu? Itu berapa? Mungkin sama kayak financial numbers ya, kayak financial ratio gitu. Itu nggak bisa diukur karena satu company itu kan beda dengan company lain, baik dari industrinya apa
kita kan nggak bisa ngebandingin perusahaan media misalnya dengan perusahaan oil and gas, gitu tentu berbeda, gitu kan. Nah, jadi memang nggak ada ukuran khususnya mas sebenarnya, nggak ada kayak minimumnya harus seperti ini, nggak ada. Yang ada sekarang adalah sudah mulai diukur nih. Yang tadi hal-hal yang tidak bisa diukur tadi udah mulai ada ukurannya. Jadi lebih ke masing-masing industri per tahun itu kelihatan penurunan atau kenaikannya. Kalau penurunannya karena apa, kenaikannya karena apa. Nah, kalau di Bursa Efek sendiri, emiten-emiten kita di POJK itu sebenarnya sudah diwajibkan ada RKB dan sustainability reporting sejak 2018. Walaupun penerapannya secara pentahapan mas ya. Yaitu kayak banks itu di awal, kemudian industri jasa keuangan tahun berikutnya gitu. Nah, kalau per data per tahun kemarin 2021 sudah ada kurang lebih 80% dari emiten kita yang sudah publish sustainability report dan bikin RKB. Gitu. So it's very good actually 80% ya kan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu sustainability report ini kan dia report dari diri sendiri mas ya, kayak voluntary gitu. Nah, kan sebenarnya harus ada yang ngecek dong sebenarnya benar nggak sih, sesuai nggak sih yang dilaporkan gitu. Nah, menariknya di Indonesia kita nyebut itu tadi assurance ya. Nah, yang menggunakan jasa assurance atas sustainability reportnya itu udah up to 32% angkanya tahun lalu. 32% dari jumlah emiten 900-an itu ya. Betul. Dan itu tahun lalu tuh peningkatan 17% dari tahun sebelumnya. Jadi mulai trennya tuh ke arah sana bahwa semakin banyak orang ngerasa ini semakin penting emiten-emiten kita gitu. Karena kan banyak yang mikir ini bukan buat kita nih, ini untuk negara maju. Tapi datanya itu menenangkan saya karena ternyata emiten-emiten kita udah mulai care ke arah sana. Seperti guys, it's not bad actually untuk industri yang baru mengenal SR itu base-nya POJK 2017 sebelum pandemi. So it's very good actually. Apa konsekuensinya ketika misalnya perusahaan tidak melakukan ESG practices? Tentunya perusahaan tersebut adalah listed companies gitu ya. Konsekuensinya apa? Tadi mungkin sedikit disampaikan kayak bisa berdampak ke financial juga gitu kan. Hal-hal yang dianggap tidak penting di masa sekarang ternyata snowballing jadi sangat penting ke depannya gitu. Nah, dampak lainnya mungkin dari sisi compliance. Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dia berarti tidak sesuai dengan tidak melakukan kewajibannya. Ada teguran nggak sih dari Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan? Ada mas, karena itu suatu kewajiban ya gitu. Sebenarnya bukan dari bursa ada juga, tapi karena itu POJK enforcementnya memang dilakukan secara koordinatif antara Bursa Efek dan POJK regulator kita gitu. Itu ada tentunya gitu. Kemudian dampak lainnya lebih ke investor relations gitu. Sebenarnya kan sustainability reporting ini kan melatih transparansi kita gitu. Semakin transparan kita company, perusahaan akan mendapatkan trust yang lebih dari investor-investor gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa menunjukkan itu dengan memberikan sustainability report atau RKB, orang kan akan bisa membedakan nih antara yang si A itu lebih transparan sedikit daripada si B gitu. So it will give them a more information to make more informed decisions bagi si investor gitu. Ya, ada nggak sih ataupun mungkin kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan di Indonesia secara general nggak sih di Indonesia, Mas? Misalnya ada nggak perusahaan-perusahaan yang mereka nggak sadar kalau mereka sudah melakukan ESG practices gitu, tapi mereka nggak klaim gitu, mereka nggak ukur itu gitu. Jadi mereka low key ya gitu kan. Ternyata mereka nggak suka pamer-pamer, ternyata udah ngelakuin itu. Nah, ini sebenarnya awareness yang harus kita tingkatin gitu, karena kalau dari pengalaman kami itu banyak sebenarnya praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh company gitu, tapi dia tidak tunjukkan itu karena dia ngerasa kayak I don't think this is ESG. I think this is just business as usual. Ternyata ESG. Ternyata itu ESG gitu. Kayak ada komite risiko di dalam perusahaan gitu. Itu clear banget bahwa itu mendukung aspek governance kayak punya ISO gitu. Itu mendukung praktek governance banget gitu. Atau misalnya secara sosial kayak ada direksi yang perempuan wanita gitu.
mereka anggap kayak ya udah gitu, atau itu bukan bagian dari ESG, kayak itu bagian dari ya gender mainstreaming apalah. Ternyata itu ESG. Nah, awareness ini Mas yang mungkin bisa kita tingkatin nih dengan kayak kita ngobrol kayak gini kan, orang-orang juga akan mulai tahu, oh so it's not that harus yang tinggi banget, harus menyelamatkan dunia banget gitu. Ternyata kayak business as usual itu bisa juga gitu. Itu pentingnya kita mulai memahami si standar-standar tadi sih. Iya, penggunaan seperti kertas daur ulang gitu betul, misalnya dalam betul ngeprint yes. apalah dan lain sebagainya itu juga masuk direct, ke faktor I. Bener, gitu dan ya. bahkan direct banget itu efeknya buat SDG kan, SDG dan pencapaian sustainability kita. Oke, sebetulnya simpel banget ya perusahaan-perusahaan untuk akhirnya melakukan praktek ESG gitu. Tinggal mau atau enggak, dan kayaknya udah nggak ada alasan lagi ya. Karena manfaatnya udah akan sangat banyak sekali yang bisa didapetin oleh perusahaan gitu. Dari sudut pandang investornya lebih tertarik untuk bisa chip in, dari citra perusahaannya juga ini akan membaik gitu, karena ada value-value dari konsumen sendiri yang terakomodir lah melalui produk yang sebuah perusahaan hasilkan gitu. Oke, kalau bicara mengenai tren investasi berbasis ESG di tahun 2023 yang kemarin kayak gimana, dan 2024 ini akan seperti apa menurut Mas Zain? Mungkin banyak ya report yang mungkin lebih bisa menjelaskan lah gitu untuk terkait tren. Kalau dari bursa sendiri, mungkin yang kami soroti lebih ke tren usernya. Mas, kayak tadi saya bilang bahwa dari sisi assurance sustainability report itu ada peningkatan 17% dari tahun sebelumnya. Berarti orang tuh mulai merasa ini penting ke depannya, ESG ini. Nah, orang akan ke depannya mulai mikir kita harus selalu improve standar ini nih gitu, biar orang-orang bisa lebih mengerti apa yang kita mau gitu. Nah, ke depannya trennya saya kira apalagi dengan ada climate financing. Saya baca satu report pagi ini dari Climate Policy Initiative. Ternyata mungkin Mas Wiki tahu Paris Agreement nggak? Jadi kayak misalnya Paris Agreement tuh kayak asal muasal carbon credit dan ada climate change segala macam. Nah, itu tuh dia bilang bahwa kalau kita mau tetap mengurangi dampak climate change gitu kan, 1,5 derajat ya kita harus diturunkan ke arah sana gitu emisi karbon kita. Nah, itu butuh 5 kali lipat dari investment yang ada sekarang untuk climate finance sendiri, yang mana itu aspek I, 5 kali dari total investment global yang sekarang gitu. Jadi ke depannya ini akan memancingnya tadi orang akan mikir ke sana. So secara bisnis juga ada kebutuhan financing di sini, kita harus banyak ke arah sana juga. Itu dari sisi I-nya aja Mas, bayangin S dan G-nya seperti apa. So I think it will only grow more exponentially in the future sih. Kalau yang bisa kita lakukan, yang bisa saya sampaikan. Ke depan dari Bursa Efek Indonesia untuk lebih mensosialisasikan dan juga men-trigger banyak emiten-emiten untuk melakukan ESG practices gitu, apa aja Mas? Tentu kalau dari bursa sosialisasi lah Mas ya gitu kan. Kita kan emang agak unik ya posisinya. Kita sebagai regulator juga, kita juga sebagai penyelenggara pasar modal private juga gitu. Nah, jadi sosialisasi tentu kita lakukan. Yang kedua adalah koordinasi dengan regulator kita, OJK. Dan yang ketiga yang paling penting sebenarnya kita walk the talk, Mas Wiki. Kayak walk the talk tuh artinya emiten kita diwajibkan bikin sustainability report dan RKB. Kita sudah melakukan itu. Dan dari anak usaha juga demikian. Dan anak usaha juga sudah demikian gitu. Kedepannya mungkin semua anak usaha juga akan melakukan itu gitu ya. 2018 kita udah mulai bikin sustainability report gitu. Nah, jadi kita nggak pengen jadi orang-orang yang ayo teman-teman harus bikin, tapi kita juga walk the talk. Betul. Jadi itu Mas. Strateginya. Cukup memberikan saya pencerahan terkait dengan ESG practices khususnya untuk listed companies yang ada di Indonesia. Semoga memang apa yang kita obrolin hari ini men-trigger perusahaan-perusahaan lainnya yang tadi baru 80%-an ya. Benar. Tahun ini kita lihat lagi ya. Mudah-mudahan nyampe 100%. Amin. Dan juga pakai jasa auditor meningkat dari 30% ya. Betul. Siap. Thank you Mas Zain. Nanti kita ngobrol lagi ya. Monggo. Soal apapun lah terkait dengan ESG yang ada di Indonesia. Dan itu tadi dia obrolan saya bersama Mas Zain dari Bursa Efek Indonesia. Ini menjadi obrolan yang seru banget dan juga bisa jadi oleh-oleh kalau saya nanti ngobrol sama teman-teman saya yang lain ya. Sukses terus, sampai jumpa. Dan untuk kamu sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode lainnya Fincast karena banyak banget topik-topik menarik lainnya. Saya Wiki Ardian, dah.